Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat meluangkan waktu untuk kembali mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tetap bab 180, yaitu tentang fadilah membaca Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Hadis nomor 999. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis nomor 1000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzina laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitul kharib. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Arti dari hadis nomor 999 dari Ibnu Abbas dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau berkata, derajat hadis ini hasan sahih. Hadis yang nomor 1000 artinya yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang tidak ada di rongga dadanya satupun ayat dari Al-Quran yang dihafal, maka seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat Tirmidzi, ia berkata derajat hadis ini hasan. Hadis nomor 1001. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hasan sahih. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kelak akan dikatakan kepada orang yang mengamalkan Al-Qur'an, bacalah sambil naik tangga surga, dan bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya dahulu di dunia dengan tartil, karena sesungguhnya tempatmu di akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata, derajat hadis ini adalah hasan sahih. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga hadis ini kita dapat mengetahui bahwasanya betapa besar pahalanya orang yang membaca Al-Qur'an. Satu-satunya bacaan yang setiap huruf itu dinilai atau bernilai pahala adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Di sini dijelaskan dalam hadis 999, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sungguh sangat luar biasa pahala ketika kita membaca Al-Quran, dan pahalanya adalah sama dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan tapi dilipat gandakan 10 kebaikan. Jadi kalau kita membaca alif kita mendapatkan 10 kebaikan, membaca lam kita mendapatkan 10 kebaikan, dan ketika kita membaca mim kita mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau alif lam mim berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Belum ayat-ayat yang lain. Subhanallah, luar biasa. Ini adalah pahala yang akan kita terima ketika kita membaca Al-Quran. Dalam hadis nomor 1000 dijelaskan bahwasanya orang yang tidak memiliki hafalan Al-Quran sama sekali, maka
dia itu seperti rumah yang kosong hatinya. Jadi maksudnya adalah sepi, hampa, kosong, mudah galau, mudah terpengaruh, mudah sedih dan sebagainya. Itulah rumah yang kosong, mudah ditempati oleh jin barangkali. Ya, itulah rumah yang kosong. Yang ketika di sini dijelaskan bahwasanya nanti derajat orang yang rajin membaca Al-Quran, derajatnya di akhirat di surga adalah sampai akhir ayat yang dia baca. Semakin kita sering membaca Al-Quran, nanti derajat kita di surga akan semakin tinggi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian saya muliakan, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahli Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.